Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki materi pertama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Anak-anak, silahkan disiapkan buku paket Bahasa Indonesia dan buku catatannya ya. Pada tema 1, tentang kenali benda di sekitar kita, tujuan pembelajarannya ada pada halaman 1, yaitu menentukan pokok pikiran atau gagasan pokok dalam teks lisan dan tulisan. Kemudian, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. Sebelum kita menentukan pokok pikiran, maka kita harus mengenal dulu apa itu kalimat utama, apa itu kalimat penjelas. Karena pokok pikiran terdapat pada kalimat utama. Anak-anak, kita harus mereview dulu pembelajaran tentang paragraf. Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang mengandung gagasan pokok atau pokok pikiran. Silakan kalian buka buku paket pada halaman 2 tentang cerita Fitri. Ibu akan menjelaskan cara mengenal paragraf beserta contohnya tentang cerita Fitri. Cara mengenal paragraf yang pertama yaitu paragraf ditulis dengan maju sedikit beberapa senti pada garis yang ada di buku. Contohnya di sana paragraf pertama adalah Fitri adalah anak yang cinta lingkungan. Fitri suka sekali memanfaatkan barang bekas di sekitar rumahnya yang sudah digunakan lagi. Barang-barang bekas tersebut kemudian Fitri ubah menjadi sesuatu yang kreatif. Misalnya, Fitri pernah membuat bingkai foto dari batang es krim. Fitri juga pernah membuat tempat tisu dari kardus bekas. Di sana tidak lagi disambung kalimat selanjutnya. Itu menandakan bahwa paragraf 1 selesai pada kata tisu dari kardus bekas. Di bawahnya berarti karena maju ke depan sedikit, itu menandakan awal dari paragraf kedua. Di sana ibu ada memberi garis merah 4, tanda panah warna merah 4, berarti di sana ada tulisan yang maju beberapa senti yang mengawali awal pada paragraf. Maka dalam cerita Fitri terdapat 4 paragraf, di mana setiap paragrafnya hanya ada 1 kalimat utama. Nah, anak-anak, kita mulai sekarang mengenal kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi fokus bahasan dalam sebuah paragraf. Kalimat utama dalam sebuah paragraf hanya ada 1. Maka sisanya apa? Sisanya disebut kalimat penjelas. Kemudian, bagaimana menentukan kalimat utama? Kalimat utama itu terdapat 2 letaknya. Ada yang letaknya di awal paragraf di kalimat nomor 1, ada yang letaknya di akhir paragraf, kalimat yang paling terakhir. Contohnya tadi di paragraf 1 pada cerita Fitri ada 5 paragraf. Jika kalimat utamanya di awal, maka kalimatnya adalah yang nomor 1 tadi. Sedangkan jika kalimat utamanya di akhir, berarti kalimat yang kelima. Kemudian ciri-ciri kalimat utama itu ada kata adalah, merupakan, yaitu, ialah,
itu adalah kata-kata pengertian. Biasanya hampir 80% kalimat utama itu memuat tentang kata-kata pengertian. Kemudian kita lanjut pada kalimat utama pada akhir paragraf. Sedangkan kalimat utama pada akhir paragraf biasanya tentang kalimat-kalimat kesimpulan. Ada katanya maka dari itu, akibatnya, oleh sebab itu, itulah. Nah, itu sebagian ciri-ciri kalimat utama yang ada di akhir. Tapi anak-anak tidak menutup kemungkinan bisa saja kata-kata pengertian adalah yaitu bisa berada pada akhir paragraf. Contohnya, saya adalah benda yang mendinginkan suatu ruangan. Saya biasanya ditempel di atas kelas. Saya berputar terus selama 1 hari selama anak-anak belajar. Saya adalah kipas angin. Nah, itu berarti kalimat utamanya di akhir. Karena dia menjelaskan dulu ciri-ciri dari kipas angin. Baru dia memperkenalkan dirinya adalah kipas angin. Oke anak-anak, kita mulai dari contoh kalimat utama di awal yang ada pada buku paket kalian. Silahkan dibuka buku paket Bahasa Indonesia halaman 2. Pada cerita Fitri tadi Ibu ambil paragraf pertamanya ya. Ibu sudah menggarisbawahi pada layar, Fitri adalah anak yang cinta lingkungan. Di sana sudah ada ciri dari kalimat utama tadi, yaitu kata adalah. Maka kalimat utamanya ada di awal. Sedangkan sisanya kalimat nomor 2, Fitri suka sekali memanfaatkan barang bekas di sekitar rumahnya yang sudah tidak digunakan lagi. Sampai seterusnya sampai ke bawah itu namanya kalimat penjelas. Mudah-mudahan paham ya anak-anak. Ibu berikan contoh yang kedua. Pada buku Bahasa Indonesia halaman ketiga ada cerita wayang bambu. Bisa dilihat di layar, Ibu juga sudah garis bawahi kalimat pertamanya. Wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Di sana ada kata kuncinya loh anak-anak, yaitu kata merupakan. Maka bisa kita simpulkan bahwa kalimat utamanya ada di awal dan sisanya kalimat penjelas. Oke anak-anak, kita kembali pada contoh kalimat utama di akhir. Tadi Ibu sudah berikan satu contoh tentang kipas angin. Itu adalah contoh kalimat utama di akhir. Seperti pada buku paket kalian, halaman 6, paragraf pertama. Pada tahun 1889, G.L.A. Brandes, seorang ahli bahasa kuno dari Belanda, menyatakan bahwa gamelan sudah dimiliki masyarakat Jawa sebelum datangnya pengaruh budaya India. Sampai di kalimat terakhir, Ibu garis bawahi di sana. Itulah beberapa pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai asal mula munculnya kesenian gamelan di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Yang Ibu garis itu merupakan kalimat utama paragraf tersebut. Kata kuncinya ada kata kesimpulan di sana, yaitu kata itulah. Nah, kata itulah itu menunjukkan kesimpulan. Itulah beberapa pendapat. Maka kesimpulannya tentang paragraf itu ceritanya mengisahkan pendapat yang berkembang tentang asal mula kesenian
gamelan di Indonesia. Nah anak-anak, tadi Ibu sudah berikan contoh kalimat utama di awal dan kalimat utama di akhir. Tadi kata Ibu di awal, kita harus kenal dulu apa itu kalimat utama, apa itu kalimat penjelas. Kalau kalimat utama tadi hanya ada satu, kalimat penjelas itu adalah sisanya dari kalimat utama. Kalimat penjelas berupa pernyataan yang menjelaskan si kalimat utama. Itu contohnya ada pada layar. Aulia adalah anak yang rajin. Dia selalu bangun pagi untuk salat subuh di awal waktu setiap harinya. Biasanya ia sering membantu ibunya memasak sebelum berangkat sekolah. Bahkan terkadang dia ikut membantu berjualan di warung ibunya sepulang sekolah. Nah, ini adalah contoh kalimat utama di awal paragraf karena ada kata adalah. Maka kalimat nomor 2, 3, dan 4 disebut kalimat penjelas. Berarti kita sudah bisa memberi nama kalimat pada sebuah paragraf. Cuman ada 2 nama ya pada paragraf, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Bedanya kalimat penjelas itu banyak, sedangkan kalimat utama cuman ada satu. Oke, akhirnya kita sampai juga pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Kalimat utama hanya ada satu dalam satu paragraf. Dan kalimat penjelas sisa dari kalimat utama. Contohnya, jika ada 5 kalimat dalam satu paragraf, maka kalimat penjelasnya ada 5 kurang 1 sama dengan 4. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai belajar materi pertama Bahasa Indonesia kelas 5. Semangat belajarnya ya anak-anak. Jaga terus kesehatan. Mudah-mudahan kita dihindari dari berbagai penyakit yang sekarang mewabah dunia ini. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.